Udah. Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Jadi kita dari kelompok 5, kita bakal presentasi sekarang. Jadi sebelum kita presentasi, kita buka dengan Panganjali 5. Om Swastiastu. Nah, jadi kita dari kelompok 5 akan memaparkan presentasi mengenai penelitian perkecambahan menggunakan biji jagung dan kacang hijau di tempat yang gelap dan terang. Jadi sekarang kita perkenalan dulu anggota kelompok kita. Yang pertama itu dan saya sendiri, nama saya Zagri Rasyadi, nomor absen 9 dan sebelah saya. Saya nama Muhammad Paramata, absen 23. Perkenalkan, saya Kadek Utama Pertana, absen 11 dan sebelah saya. Perkenalkan, nama saya Ida Resi dari Pusat Dimanda, nomor absen 22. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke materinya. Ya, jadi judul penelitian dari kelompok kami itu praktikum percobaan perkecambahan dengan menggunakan biji jagung dan kacang hijau. Tujuan dari penelitian kelompok kami yang pertama adalah apakah terdapat perbedaan dari pertumbuhan kacang hijau atau jagung dan jagung. Yang kedua, apakah terdapat faktor lain yang menyebabkan perbedaan dari pertumbuhan kacang hijau dan jagung. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Apa itu perkecambahan? Perkecambahan adalah proses awal pertumbuhan biji menjadi tanaman baru. Proses ini dimulai ketika biji menyerap air yang menyebabkan biji mengembang dan memicu aktivitas enzim yang menghidupkan embrio di dalam biji. Embrio ini kemudian mulai tumbuh menjadi tanaman kecil dengan akar, batang, dan daun pertama. Proses ini sangat penting dalam siklus hidup tumbuhan karena merupakan langkah awal dari perkembangan tanaman dewasa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan landasan teori yang kami gunakan untuk praktek ini. Jadi landasan teori yang kami gunakan sini ada tiga. Jadi yang pertama itu pertumbuhan itu dapat diartikan sebagai suatu proses pertambahan ukuran atau volume serta jumlah yang secara tidak visible, yang dimana maksud irreversible itu tidak dapat kembali. Selanjutnya ada jenis-jenis. Jadi jenis-jenis itu ada dua. Yang pertama epigeal sama hipogeal. Yang dimana epigeal itu peteliadan itu tetap tumbuh ke atas dan hipogeal itu tetap di bawah. Selanjutnya itu ada faktor-faktor yang digunakan ada dua, yaitu eksternal dan internal. Yang dimana eksternal itu faktor dari luar dan internal itu faktor dari biji tersebut. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tabel dari pertumbuhan kacang hijau terang. Jadi pada tabel yang pertama 30 menit, yang paling tinggi itu terdapat pada biji 1, 4, dan 5. Jadi mana rata-rata tinggi itu sampai 23 cm. Sedangkan pada biji 2 dan 3 itu tidak tumbuh dengan optimal. Dan dimana hanya mencapai tinggi paling maksimal itu 6 cm. Selanjutnya pada satu hari yang panas, yang paling tinggi itu pada biji 4 dan 5, yang dimana dapat mencapai tinggi sudah 24 cm. Rata-rata 24 cm. Sedangkan pada biji 1, 2, dan 3 itu hanya mencapai paling tinggi itu hanya 1 cm. Selanjutnya pada satu hari biasa. Pada satu hari biasa biji yang paling tumbuh paling tinggi itu rata-ratanya hampir tumbuh tinggi. Namun yang paling tinggi itu sekitar ukuran 21,5 cm. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi sekarang saya akan menjelaskan pertumbuhan kacang hijau di tempat yang gelap. Nah, jadi pada perlakuan pertama 30 menit itu berdasarkan penelitian kita, biji 1, 2, 3, 4, 5 itu dia memiliki pertumbuhan yang cukup cepat dibandingkan dengan biji yang ditaruh di tempat terang. Nah, jadi pada tabel bisa kita lihat itu bahwa biji 5 mempunyai pertumbuhan yang paling tinggi. Dan selanjutnya di bawahnya ada biji 1, sedangkan biji 2 dan 3 itu memiliki pertumbuhan yang sedikit lebih lambat. Nah, selanjutnya untuk perlakuan satu hari air biasa di tempat gelap, pertumbuhan biji itu dia tidak seoptimal dengan perendaman 30 menit. Nah,
Nah, jadi biji yang paling tinggi pada rendaman satu hari air biasa, itu adalah biji yang kedua. Nah, selanjutnya pada perlakuan rendaman 1 hari air panas, dia itu memiliki pertumbuhan yang cepat dan bijinya juga banyak yang tumbuh. Namun tetap yang paling tinggi di sini ada di bagian 30 menit perlakuan rendaman 30 menit di tempat gelap. Nah, jadi di sini pada 1 hari air panas, yaitu bijinya memiliki pertumbuhan yang cukup bagus. Dia biji 1, 2, dan 5 itu memiliki pertumbuhan yang bagus. Sedangkan di sini kita bisa lihat itu ada 3 biji yang pertumbuhannya tidak optimal. Kalau di sini dia ada sekitar 3 biji dan ini lumayan lah, biji keempat dia pertumbuhannya optimal juga. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan yang paling optimal itu dia di 1 hari air panas. Sedangkan dia kalau pertumbuhan tertinggi dia itu ada di perlakuan 30 menit rendaman air. Next. Nah, jadi ini adalah dokumentasi kita. Ini adalah dia di tempat gelap dan ini di tempat terang. Bisa dilihat ada perbedaannya. Kalau di sini di tempat terang itu dia itu jauh, warnanya jauh lebih hijau. Sedangkan kalau dia di tempat gelap dia itu pucat dan batangnya itu ramping atau kecil-kecil gitu ya. Nah, dan kalau dibandingkan antara yang terang dan gelap, kalau dia ditaruh di tempat terang, perlakuan 1 hari air panaslah yang membuat pertumbuhan biji itu menjadi lebih optimal. Sedangkan kalau dia ditaruh di tempat gelap, dia itu perlakuan 1 hari biasa dan 30 menit air biasa itu yang membuat bijinya cepat tumbuh. Jadi selanjutnya akan dijelaskan oleh Oke, jadi sini ada tabel pertumbuhan jagung yang di tempat terang. Yang pertama, perlakuan untuk biji yang direndam selama 30 menit. Jadi di sini jika kita lihat dari hari pertama sampai hari keempat itu biji jagungnya tidak mengalami pertumbuhan yang sangat besar karena adanya kesalahan saat menyiram. Lalu pada hari kelima sampai hari ke-7 pertumbuhan tinggi biji jagungnya sudah mulai naik lebih tinggi daripada hari-hari sebelumnya. Dan yang paling tinggi di perlakuan 30 menit itu pada hari ke-7 di biji 1 yaitu sebesar 8,8 cm. Sedangkan jika kita lihat pada biji 5 ini, dia hanya tetap bertumbuh sampai 0,5 karena pada hari ke-5 sampai hari ke-7 dan dia sampai dari hari ke-5 sampai hari ke-7 dia mengalami pembusukan. Selanjutnya pada hari pada perlakuan jagung hari 24 jam air biasa itu yang paling tinggi adalah biji pertama juga pada hari ke-7 itu sebesar 14,1 cm. Dan di mana terlihat dia mengalami perkembangan yang sangat besar daripada biji yang lainnya. Selain itu, pada biji ketiga, kenapa ini bisa nol semua? Karena dia tidak mengalami pertumbuhan sama sekali. Sedangkan pada biji kedua, dia tetap berakhir dengan 0,4 cm tanpa ada kenaikan. Selanjutnya, pada perlakuan air panas, biji 1 tidak mengalami pertumbuhan sama sekali. Dan begitu juga dengan biji kedua. Dan yang paling tinggi itu pada biji keempat, di mana dia pada hari ke-7 mencapai pada 10,9 cm. Jadi dari ketiga perlakuan ini, yang paling optimal itu adalah biji yang mengalami rendaman selama 30 menit. Lalu kita beralih ke pertumbuhan jagung yang lebih gelap. Pertumbuhan jagung di tempat yang gelap. Pada rendaman biji 30 menit yang mengalami pertumbuhan tinggi itu pada hari ke-7 yaitu ada biji kedua sebesar 11,8 cm.
sedangkan biji ke-1 tidak mengalami pertumbuhan sama sekali. Dan yang paling rendah adalah biji ke-3, di mana dia hanya mencapai hingga 1 cm. Sedangkan pada hari biasa, yang paling tinggi adalah terjadi pada biji ke-5, di mana pada hari pertama sampai hari ke-7 dia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat daripada biji lainnya, hingga mencapai pada hari ke-7 mencapai tinggi yang 25,8 cm. Sedangkan pada biji ke-4 dia hanya tetap pada 0,2 cm. Sedangkan pada biji ke-1 dia tidak mengalami pertumbuhan sama sekali. Lalu pada pelakuan air panas sama juga seperti pelakuan 30 menit dan hari biasa, biji ke-1 tidak mengalami pertumbuhan sama sekali. Sedangkan yang paling tinggi adalah biji kedua, di mana hari ke-7 dia bertumbuh hingga 7 cm. Lalu biji keempat juga tidak mengalami pertumbuhan sama sekali. Dan jika kita lihat di biji kelima, itu dia di hari ke-5 sampai ke-7 itu dia tetap pada posisi tingginya itu 0,5 cm. Di antara ketiga ini yang paling optimal adalah pertumbuhan pada air biasa 24 jam yang rata-rata 9,34 cm. Dan ini merupakan bukti dari praktikum kita pada hari ke-1 dan juga hari ke-7 pada biji jagung. Yang dimana di belakang ini itu untuk biji yang ditaruh tempat gelap, sedangkan di depan itu untuk biji yang ditaruh di tempat terang. Bisa kita lihat di hari ke-7 ini jagung sudah bertumbuh, mengeluarkan daun dan juga kandungan. Selanjutnya akan dilakukan Jadi perbandingan antara tabel pada di tempat terang dan di tempat gelap. Jadi di tempat terang itu pada tabel 30 menit itu terkenal karena disebutkan bahwa ada cahaya terang tumbuh lebih cepat. Dan pada di tempat gelap itu terdapat air biasa 24 jam itu disebutkan bahwa pada cahaya gelap itu tumbuh lebih cepat karena kan berdasarkan rata-rata penjelasan kandungan jagung tersebut di tempat gelap itu lebih besar daripada di tempat terang dikarenakan tempat gelap itu tidak terdapat cahaya karena hormon aktif dapat bekerja lebih maksimal, sedangkan di tempat terang hormon aktif terkait dengan cahaya sehingga perkembangan tidak secepat di tempat terang. Selanjutnya saya ada penutup. Berdasarkan penelitian yang telah kami buat, ternyata ada beberapa biji yang mengalami krisis yang berbeda-beda dan hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Yaitu yang pertama ada takaran air saat menyiram, yaitu bisa kelebihan atau kekurangan. Lalu ada cahaya matahari. Ada yang ketiga ada suhu air serta lama waktu terendahkan. Ketiga faktor itu sangat menyebabkan dampak besar terhadap pertumbuhan kedua biji. Baik, sekian aja presentasi dari kelompok kami. Sekarang kita membuka sesi tanya jawab untuk dua orang yang memiliki kesempatan. Jadi di sini apakah ada yang ingin bertanya? Baik, ya silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaannya, coba dilihatin di bagian tabel gelap di data tuh di jam nomor 2 tuh kenapa kayak pas awal itu lambat pertumbuhannya perlakuan yang kedua di teori biasa kan awalnya tuh dari hari ke 1 sampai 6 tuh kayak normal aja pertumbuhannya, terus tiba-tiba 12 cm gitu kayak pertumbuhan sampai 7 cm dalam sehari. Itu kok bisa?
terima kasih atas pertanyaannya. Kita tampung dulu. Jadi kita buka lagi satu pertanyaan. Apakah masih ada yang bertanya? Salsa. Baik, jadi di sini saya akan menjawab pertanyaannya ya. Terima kasih kepada Yayat telah memberikan pertanyaannya. Jadi pertanyaannya bagus banget. Kenapa dia itu ada perlakuan satu hari biasa di tempat gelap? Biji kacang hijau yang kedua itu dia pertumbuhannya biasa aja awalnya. Namun di akhir dia itu yang paling tinggi dibandingkan ke semua bijinya. Nah, jadi berdasarkan penelitian kita itu melakukan penyiraman itu secara berkala dan merata. Nah, jadi kita itu nyiramnya secara merata. Jadi biji yang ini dia itu tidak pertumbuhannya tidak bisa kita kontrol, melainkan itu merupakan faktor dari biji itu sendiri. Nah, namun saya bisa berasumsi pada pertumbuhan biji yang abnormal ini, pada awalnya di saat yang lain itu menumbuhkan batangnya, tinggi batangnya itu, dia sendiri ini dia lebih mementingkan ke pertumbuhan akar. Nah, jadi selang beberapa hari akarnya itu kan dia semakin lebat, otomatis karena akarnya dia semakin lebat, air yang diserap oleh biji ini dia semakin banyak. Semakin banyak air yang diserap, dia memiliki semakin banyak zat hara. Nah, kalau zat hara yang dia ambil sudah tercukupi, dia bisa melakukan pertumbuhan. Nah, itu mengapa pertumbuhannya dia itu pesat dibandingkan yang lain. Namun pada awalnya dia itu lebih lambat. Jadi seperti itu. Itu asumsi kita. Karena keterbatasan media penelitian, kita juga belum tahu jawaban pastinya. Misalnya kalau kita menggunakan pot yang bening atau pot kaca, sehingga kita bisa melihat pertumbuhan akar dari biji yang ini, mungkin kita bisa menyimpulkan jawaban yang sepenuhnya benar dan teruji berdasarkan penelitian. Nah, jadi itu menurut pendapat saya, apakah Yayan bisa menerima jawabannya? Enggak. Wih. Enggak ya, bisa menerima jawabannya. Sudah. Oke, terima kasih ya. Selanjutnya akan menjelaskan berikut. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Salsa. Jadi pertanyaannya itu kenapa takaran air? Jadi apa takaran air yang bagus untuk tanaman itu? Jadi kita itu memakai takaran yang ada semprotannya itu kita pakai tutup botolnya itu kita pakai siram. Itu yang membuat dia itu lebih cepat tumbuh daripada dia pakai semprotan itu. Baik, terima kasih atas kedua pertanyaannya. Jadi itu saja dari kelompok kami. Kita tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.